Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja. Saya Anit Faida sebagai moderator akan mengawali pembukaan ini sebelum nanti kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman di DISPR, yaitu bagi yang belum mengetahui apa singkatan DISPR, yaitu Division for Applied Social Psychology Research. Kira-kira adalah sebuah unit, sebuah research center psikologi sosial terapan yang berbasis di Jakarta. Kita sebetulnya tidak hanya berfokus pada isu-isu terorisme, tapi memang pada sejak 2009 kira-kira kita banyak melakukan riset-riset di bidang radikalisme dan terorisme. Dan sejak 2015 sampai sekarang kita berekspansi juga melakukan riset intervensi terhadap para keluarga, termasuk istri dan anak-anak dari napiter dan mantan napiter. Nah, saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam webinar yang kedua kita ini. Semoga kedepannya kita dapat lebih konsisten untuk menyampaikan atau belajar bersama dalam webinar-webinar ini. Jadi meskipun masih COVID dan semuanya harus dilakukan secara virtual, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar bersama. Nah, dalam webinar yang kedua ini, kita akan berdiskusi tentang keluargaku jihadku, pemaknaan hidup istri setelah rehabilitasi dan reintegrasi. Itu adalah topik besarnya. Tetapi nanti di dalamnya kita akan berbicara tentang pengalaman seorang ibu yang menjadi salah satu dampingan kita pada tahun 2016 sampai 2017. Beliau adalah Mbak Dina, ibu 3 orang anak. Beliau mengenal radikalisme itu di dalam pernikahan. Jadi beliau menikah dulu, baru setelah dalam pernikahan itu suaminya menjadi radikal atau bergabung dalam kelompok ekstremis dan kemudian masuk ke dalam lapas dengan vonis 7 tahun penjara. Beliau ini sempat terpengaruh paham suami, namun akhirnya menolak untuk diajak hijrah gitu. Beliau tetap fokus untuk membesarkan anak-anak di rumah dan menolak paham dari suami. Beliau, Mbak Dina ini sempat meninggalkan kampung halaman selama yang saya ingat lebih dari 1 tahun, mungkin sampai 2 tahun pada saat itu, untuk menghindari stigma atau pandangan negatif dari masyarakat sekitar di kampung halamannya. Nah, Mbak Dina ini nanti akan bercerita pengalaman beliau dari awal hingga proses deradikalisasi, membantu proses deradikalisasi yang dilakukan oleh suami, dan juga akan menceritakan apa dampak dari mengikuti kegiatan bersama kita dan lembaga-lembaga lain yang melakukan kegiatan serupa. Setelah Mbak Dina, nanti kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Fajar. Pak Fajar ini adalah Deputi Direktur di DISPR. Beliau yang saya ketahui saja ya. Beliau sudah mewawancara atau berinteraksi dengan napiter, dengan mantan napiter, ataupun kombatan, itu lebih dari 100 orang. Jadi beliau udah paham nih, behind story dari para suami-suami yang baik yang ada di dalam penjara ataupun di luar lapas ataupun kombatan. Kombatan adalah orang yang pernah berjuang tetapi tidak sempat berada atau ditangkap gitu ya.
Beliau juga dosen di Fakultas Psikologi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Nah, Bapak Ibu, agar nanti diskusi kita ini tidak hanya dari kita ke Anda, jadi nanti kami mengundang 3 peserta untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan secara langsung. Caranya adalah di depan nanti, di awal nanti, bagi yang berkenan untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung, silakan menuliskan nama dan pertanyaan langsung. Contohnya, saya belum share ya. Contohnya nama Anda misalnya Husna dan underscore pertanyaan langsung. Nanti 3 orang pertama akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, secara interaktif. Setelah itu kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan lain namun kita tidak memiliki cukup waktu, silakan Bapak Ibu tetap menuliskan di dalam chat. Nanti kita rangkum dan akan ditanggapi oleh para narasumber. Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan segera mulai diskusi kita ini. Nanti kita akan mengundang Mbak Dina terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa hal yang kira-kira akan di-guide dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Beliau akan bercerita mulai kapan beliau mengetahui suami itu terlibat dalam jaringan ekstremisme kekerasan, kemudian apakah beliau sempat terpengaruh, dan apa yang menguatkan beliau untuk tidak terpengaruh suami, kemudian bagaimana pengalaman selama suami di dalam lapas, termasuk bagaimana beliau membesarkan anak, menghadapi keluarga dan tetangga, kemudian apakah Mbak Dina pernah berusaha menyadarkan suami atau membantu proses deradikalisasi suami, dan yang terakhir adalah apa dampak dari kegiatan reedukasi yang pernah beliau ikuti bersama kami dan lembaga-lembaga lain. Ini hanya guideline kira-kira yang akan disampaikan oleh Mbak Dina nanti, tetapi tidak menutup kemungkinan kita akan berdiskusi topik-topik yang menarik apabila di tengah pemaparan akan ditemukan hal-hal itu. Demikian pengantarnya. Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Dina untuk memaparkan atau berbagi kisahnya sepanjang kurang lebih 20 menit. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina dari Provinsi Jawa Timur. Saya mengetahui suami waktu itu, merasakan suami saya itu kehidupannya tidak seperti dulu. Waktu itu tanda-tandanya itu pada saat ikut gabung ke partai. Di dalam lama-kelamaan cara berpikir mereka itu, dia itu sangat beda dari yang sebelumnya. Seperti anak-anak ini dilarang untuk sekolah. Terus melihat tetangga yang PNS atau yang mempunyai gaji dari negara itu dibilang kafir. Selamatan, apa istilahnya kalau di daerah saya itu selamatan itu loh, itu ya dibilang kafir atau enggak boleh gitu. Dan saya juga sempat terpengaruh dengan paham dia itu karena selalu dijanjikan untuk surga. Apapun yang dia lakukan, janjinya hanya surga. Mati syahid itu jadi menjanjikan kami sekeluarga ini nantinya akan masuk surga. Dan saat itu yang membuat kami terpengaruh, masuk itu yang saya
kami sempat terpengaruh waktu itu dijanjikan surga-surga kan saya jadi ingin mengikuti jejak dia juga. Dan lama-kelamaan saya juga berpikir kalau pada saat itu saya berpikir seperti dia, anak-anak saya tidak sekolah. Bagaimana kelanjutannya? Besarnya nanti anak-anak saya. Istilahnya dia itu dulu disuruh nggak usah sekolah, masukkan ke pondok untuk yang penting itu bisa ngaji. Pendidikan itu tidak perlu. Kemudian tapi dia tetap menentang kalau apapun, kalau dia ingin anak-anak sekolah ya dipikirkan sendiri. Dia tidak mau ikut campur dengan urusan pendidikan anak dan lain-lain. Akhirnya dia selama 9 bulan itu dalam pelarian waktu itu. Setiap telepon menghubungi, dia sempat sering telepon atau menghubungi anak-anak ini tapi dengan nomor yang sering ganti-ganti. Setiap habis dia telepon itu nomor itu udah hendak dipakai lagi. Ibu Dan di mana? sempat saya telepon waktu itu sempat dalam pelarian kan Mbak selama 7 tahun. Iya, hampir 7 tahun waktu itu. Sempat ganti-ganti nomor atau saya sempat menyadarkan nggak usah ikut-ikut kayak gitu. Cobalah tengok anak-anak ini bagaimana, saya bilang gitu. Tapi dia tetap fokus pada apa yang sudah dalam pikirannya itu. Dan waktu itu saya sempat bagaimana caranya saya ini menghidupi anak-anak ini. Sempat kerja apapun yang saya lakukan ini untuk anak-anak bisa makan. Apapun pekerjaan sampai saya itu sempat jadi buruh cuci atau apapun Mbak. Yang penting saya bisa mendapatkan uang. Lama-kelamaan anak-anak ini membutuhkan biaya yang lebih banyak. Akhirnya saya sempat pergi ke kota untuk kerja di kota. Sempat waktu itu saya kerja di kota baru beberapa bulan, akhirnya dapat telepon kalau si suami ini ketangkap di Jakarta. Sempat saya kaget. Ketangkap karena apa? Saya bilang gitu. Ternyata ya itu yang ketangkap soal uh, teroris itu. Tapi saya sempat sebelum dia ketangkap itu sempat saya berpikir bilang sama dia, mendingan kamu itu menyerahkan diri, buat apa seperti ini terus. Kalau sudah ketangkap enak, kamu sudah nggak ada beban pikiran atau apa, yang penting dosa kamu sudah hilang, saya bilang gitu. Kasihan orang-orang yang tidak dosa kamu suruh mati, saya bilang gitu. Tapi dia tetap, pokoknya saya mendingan mati, kalaupun saya mati pun mati syahid. Ya. Akhirnya dia ketangkap itu dan dia sempat bilang dia rasanya kok selama saya lakukan ini ternyata salah. Dia sempat seperti itu, tapi dengan pikiran yang belum seperti normalnya orang, masih dalam seperti masih didoktrin dengan lembaga apa yang orang-orang yang dalam lingkungan dia sekarang itu. Akhirnya sempat terus dia ketangkap dan di dalam RP itu sering saya ke sana dan membawa anak-anak. Dia tuh sempat nangis. Dia meninggalkan anak-anak ini kan waktu itu masih kecil-kecil dan sekarang sudah anaknya sudah dewasa, sudah bisa kemana-mana, bisa dia sempat nangis, penyesalan. Akhirnya dia
kenapa saya seperti ini, dia bilang gitu. Tapi ya saya sempat menghibur dia, yang sudah ya biarlah berlalu, nggak usah lah diulang-ulang lagi. Terus dia ya bilang, selama saya tinggal ini kamu gimana sama anak-anak. Ya saya kerja apapun pekerjaan saya lakukan, mulai kerja di rumah orang, kerja di rumah orang pun waktu itu anak saya yang masih kecil itu baru balita, Mbak. Dan sempat saya itu membawa anak saya itu yang kecil itu. Jadi saya kerja di rumah orang, nyuci, yang gosok, ngepel, itu saya membawa anak saya. Mbak Dina, Iya, waktu itu anaknya umur berapa Mbak yang paling kecil itu yang dibawa-bawa untuk bekerja? 1,5 tahun, Mbak. Jadi masih masih balita banget anak itu. Jadi masih membutuhkan ASI saya. Saya sempat nggak nyangka waktu itu, kenapa saya sampai seperti ini, ditinggal 2 anak balita, Mbak, waktu itu. Jadi anak saya yang nomor 1 baru umur 7 tahun, dan adik-adiknya ini masih di bawah 5 tahun. Tapi yang masih belum bisa lepas dari saya kan yang kecil sendiri itu. Terus lama kelamaan saya ini selalu bilang ke anak saya yang sudah besar itu, dia kan tahu waktu itu bapaknya ini kena apa. Sekarang kan dia udah paham kan. Sempat saya waktu itu kan saya kerja di kota, dan saya bilang ke yang besar itu, udah kamu nggak usah pikirkan apa yang sudah terjadi, yang penting kamu sekolah. Dia kan ya mungkin ya malu atau gimana, saya kan nggak tahu, karena anak ini emang selalu tertutup, nggak pernah apa-apa, selalu bilang, karena dia ya cuma bilang iya iya gitu. Sebenarnya ya saya tahu, Mbak, anak ini mungkin merasa minder atau apa di sekolahan itu, ya saya tahu, cuma dia nggak mau bilang kalau dia malu sekolah atau apa. Tapi tetap dia sekolah. Dan setelah besar itu dia sempat saya sadarkan seperti ini, kamu nggak usah ikut-ikut cara berpikir bapak kamu, jadilah orang yang seperti layaknya orang-orang ini. Kalau kamu seperti bapak kamu dan kamu menikah punya anak, apakah kamu ingin anak kamu seperti nasibmu sekarang? Ya, Mbak Dina, Iya, berarti pada saat itu anak-anak itu udah tahu atau kerasa bahwa ada sesuatu yang kurang pas nih di keluarga saya, yaitu tentang ayahnya. Apakah mereka sudah tahu? Dan anak mana itu yang sudah tahu, Mbak? yang yang sudah tahu itu yang nomor 1, Mbak, kan sudah masuk sekolah. Yang adiknya kan ini kan belum belum sekolah karena masih balita. Itu jaraknya, yang nomor 2 sama yang nomor 3 ini kan 1,5 tahun. Jadi masih kecil-kecil. Yang nomor 1 sudah masuk SD waktu itu. Dan tetangga pun waktu itu ya mungkin nggak tahu ya, sering ngomongin saya atau apa, mungkin ya ya sering sih, cuma kalau di depan saya ya nggak 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 pernah ngomong. Dan waktu itu setelah itu apa, saya kan di Surabaya itu, dan dia suami ketangkap itu. Jadi yang mengurusi so,
menanggapi wartawan atau apa itu ibu saya waktu itu, almarhum ibu saya. Jadi sempat saya itu nggak boleh pulang sebelum situasi ini aman gitu. Tapi sering saya itu komunikasi di rumah, bagaimana anak-anak. Sempat orang tua saya bilang nggak usah dipikirkan anak-anak, yang penting kamu di situ kerja buat anak-anak. Tapi namanya orang tua, Mbak, ya, saya memikirkan anak-anak saya ini mental gimana, mental anak-anak ini gimana, terus sekolahnya gimana. Tapi di lain sisi saya itu pengen pulang sebenarnya, tapi kalau saya pulang anak-anak saya ini gimana sekolahnya, makannya gimana, yang mencukupi membantu orang tua saya nggak mungkin kan semua beban saya tanggung jawabkan ke orang tua, karena ekonomi orang tua juga nggak ada. Jadi ya saya sempat stres waktu itu mau pulang. Halo, Ya, Mbak Dina, sebentar. iya, Saya cek dulu suaranya. Apakah peserta yang lain dapat mendengarkan suara narasumber dengan jelas? Ya, Kalau jelas, dapat jelas ya. jelas. Baik, baik. Mbak Dina boleh sedikit dikeraskan suaranya atau didekatkan dengan mikrofon karena beberapa mungkin kecil suaranya. Terima kasih. oh iya. Ya, silakan dilanjutkan lagi, Mbak Dina. Waktu Mbak Dina 6 menit lagi ya, Mbak. Iya, pengalaman saya yang tidak pernah saya lupakan waktu itu saya sempat minder dan malu, ngapain sempat saya itu rasanya menyesal kalau saya tidak menikah sama dia. Mungkin kejadian seperti ini nggak akan terulang lagi, nggak akan terjadi sama saya. Tapi yang namanya yang sudah terjadi seperti ini, ya saya harus menerimanya dengan ikhlas. Tapi alhamdulillah waktu itu ya sedikit demi sedikit cara berpikir dia udah mulai membaik, tapi ya dengan proses yang cukup lama. Setelah keluar dari LP pun cara berpikirnya itu ya masih sedikit radikal. Namanya juga lama kan ikut ke jaringan itu, jadi butuh proses. Tapi ya saya kadang agak pertengkaran yang masih terjadi waktu itu. Dan akhirnya ketemu teman-teman ini, mbak-mbak dari DSPR ini, akhirnya kami diajarin untuk ke mitra usaha, terus dan sempat ketemu kan sama teman-teman dari mantan istri mantan napiter yang senas sama saya. Akhirnya saya bertukar pikiran bagaimana mereka waktu dulu eh, mengatasi ekonomi waktu suami dalam pelarian atau dalam waktu masih di LP. Ternyata mereka ya beda-beda cara mengatasinya. Tapi yang saya berkesan itu ya waktu itu ya kami sempat merangkul bagaimana caranya ini semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan teman-teman dari DSPR ini sempat
merangkul dan menghibur kami. Jadilah orang yang kuat untuk demi anak dan keluarga. Ya, seperti itu kami. Waktu itu ikut ini program dari Dispiat ini sering ya Mbak Ani ya, dulu waktu itu. Iya, kita pertama kali bertemu dengan Mbak Dina dan teman-teman itu 2016 Mbak ya, sampai 2017 dalam bentuk workshop gitu. Jadi kita ada kunjungan, kita ke rumah-rumah para peserta, salah satunya Mbak Dina ini. Kemudian yang kedua, kita juga undang untuk mendapatkan pelatihan. Ada yang tadi disebutkan Mbak Dina, kewirausahaan ya Mbak ya. Iya. Kemudian ada healing pada saat itu, berbagi cerita. Baik. Ya, itu Mbak Dina 2016. Iya. Tapi mereka semua teman-teman yang napiter ini semuanya udah punya rumah sendiri, jadi nggak seperti saya waktu itu ke sana kemari, ke sana kemari. Mereka tetap fokus di rumah untuk sama anak-anak dan sudah punya usaha. Tapi kan kalau saya kan waktu itu belum punya, jadi ya harus kerja ikut orang. Dan anak-anak saya ikutkan orang tua saya. Tapi saya sempat bersyukur aja, yang penting anak-anak alhamdulillah sekarang sudah besar, dan yang besar ini udah masuk ke SLTA. Jadi ya mulai waktu itu ya cukup lama lah perjalanan dia untuk sampai ke situ. Baik, selain dari DSPR, Mbak, waktu kita masih ada 1 menit lagi. Selain dia dengan DSPR, apakah Mbak Dina pernah mengikuti kegiatan lain dari mungkin lembaga-lembaga lain? Pernah sih ikut dari BNPT, ya kan waktu itu sama kemarin yang terakhir ini diundang ke Jakarta itu dari Ya, Ibu punya gagasan gini, mau membuat yang untuk ini penugasan. Ibu psikolog Ibu Ari Jaya, Ibu Ari siapa ya Mbak itu kemarin itu lupa saya. Itu sempat ke sana ke Jakarta dan membawa anak-anak ini disuruh ke sana ikut. Oh. Ya. Iya, saya ingat itu. Jadi salah satu boleh dikatakan sebagai dampak positif dari Mbak Dina membuka diri dengan berkegiatan bersama kami, bersama BNPT dan lembaga-lembaga yang lain. Jadi beliau ini kemarin diundang oleh salah satu psikolog yang kebetulan adalah istri seorang pejabat di kepolisian begitu, untuk berbagi dan bercerita tentang pengalamannya. Dan anak-anaknya diajak juga gitu. Nah, menurut kami pada saat itu Mbak Dina ya, anak-anak ini umumnya dari kelompok radikal itu kan sangat anti terhadap polisi dan militer gitu ya, karena mereka dianggap musuh begitu. Tetapi dengan ibunya membuka diri, akhirnya membuka peluang untuk bertemu dengan pihak-pihak yang dianggap berbeda, ini kepada anaknya malah bercita-cita untuk menjadi polisi begitu. Jadi dengan kata lain menangkal pemahaman dari ayahnya yang dibawa dahulu begitu. Begitu kira-kira Mbak Dina ya? Iya Mbak, iya. Ya. Baik, Bapak Ibu dan Mbak Dina, karena waktu untuk pemaparan pertama sudah 20 menit, kita nanti pertanyaan-pertanyaan kepada Mbak Dina akan kita keep dulu untuk ditanyakan setelah sesinya Mas Fajar.
Terima kasih banyak Mbak Dina atas pemaparannya. Nanti kalau ada pertanyaan dari peserta, kita undang lagi Mbak Dina di sesi tanya jawab. Sekarang boleh di-mute dulu voice-nya Ya, Mbak Dina. ya. Dan kita beralih ke Mas Fajar. Mas Fajar secara Siap. spesifik nanti akan memaparkan bagaimana sih sebetulnya dari pandangan suami itu menilai istri begitu. Kalau tadi kita udah bicara bagaimana pengalaman si istri, sekarang kita akan melihat sebetulnya dalam pikiran para suami-suami itu dalam memposisikan istri itu seperti apa. Mas Fajar, kami beri waktu 20 menit juga untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Oh, terima Mas, sudah sebentar. ya. Saya ingin cek dulu kepada para peserta, apakah suara Mas Fajar bisa didengar dengan jelas? Mas Fajar boleh Halo. berbicara? Ya, assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Jelas pak. Jelas Siap. ya? Jelas. Jelas, Syukurlah. makasih. Syukurlah. Baik. Bisa dimulai aku Mbak Ani, nuhun sewu. Silakan. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, teman-teman, dan juga sebagian ada mahasiswa saya juga nih yang datang. Ya, kali ini seperti yang tadi Mbak Ani sampaikan, saya akan mencoba menjelaskan kalau tadi yang disampaikan oleh Mbak Dina adalah bagaimana pengalaman, pandangan, persepsi mungkin dari sudut pandang istri terhadap apa yang telah terjadi waktu itu ketika saat suami ditangkap, suami masuk ke dalam jaringan radikalisme dan hingga akhirnya terkena kasus terorisme. Namun kali ini kita akan coba melihat dari sudut pandang sebaliknya, yaitu dari sudut pandang si suami itu sendiri melihat bagaimana relasi mereka terhadap istri mereka yang mana sebagai orang yang berada dalam lingkaran yang sangat dekat dan khususnya dan umumnya itu melihat keluarga mereka misalnya entah anak ataupun mertua ya. Dalam konteks saat mereka ditahan di dalam penjara sebagai narapidana terorisme atau biasanya umum kami menyebutnya sebagai napiter. Ya, baik. Oke, ini merupakan ini awalnya hasil diskusi dengan Mbak Ani sih ini topik ini. Sebelumnya kami ingin menampilkan hal yang beda sebenarnya, tapi setelah kami pikir-pikir agar bisa lebih inline sejalan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber satunya lagi dalam hal ini Mbak Dina, saya pikir kenapa enggak kita mengangkat pandangan suami terhadap relasi mereka dengan istri. Ini masih berupa rintisan penelitiannya. Ya, kalau demikian kita sudah bisa ambil kesimpulan sementara lah. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, saya akan coba. Oke. Ya, latarnya adalah ini merupakan program riset dan intervensi kepada para narapidana terorisme atau napiter di 10 lapas di Indonesia, di Pulau Jawa dan Sulawesi, kurang lebih melibatkan sekitar 130 napiter waktu itu. Namun pada tahun 2015 sebagian dari kami sudah mulai masuk ke dalam ranah keluarga mereka. Jadi kami tidak hanya melakukan intervensi dan juga profiling psikologis kepada suami, tapi juga kami mulai masuk kepada para istri mereka. Jadi agar mendapatkan hasil yang lebih lebih lengkap lah, lebih utuh gitu loh. Oke. Nah, ini ada foto Mbak Ani ini. Bakal banyak foto Mbak Ani di sini ya, Mbak. Ya. Jadi di sini bisa dibilang ini sebuah program riset yang paralel. Jadi di saat bersamaan kami ketemu suaminya, di saat yang bersamaan kami juga mohon izin kula nuwun untuk bertemu para istri mereka. Oke, detailnya seperti apa nanti akan saya jelaskan. Ya, program reedukasi napiter dan istri ini kami menyebutnya sebagai IPRP juga, In Prison Re-Education Program. Dari rangkaian yang saya sampaikan tadi, ini ada tiga kali rangkaian ya. Pertama itu IPRP 1 itu kami lakukan pada sejak 2015, itu melibatkan 62 orang napiter dan 10 istri.
Namun pada IPRP kedua itu kami melibatkan, maaf sebentar. Ya, itu melibatkan 46 napiter dan juga 17 istri. Dan ketika IPRP 1 kami hanya merambah di Pulau Jawa semata, tapi pada sejak IPRP 2 kami sudah mulai nyebrang pulau ya, yaitu ke Pulau Sulawesi. Jadi ada Jawa dan Sulawesi. Dan terakhir di IPRP ketiga, sebentar. Ya, IPRP ketiga ini kami melibatkan 22 orang napiter dan juga 17 istri. Jadi secara total ada 130 napiter dan 41 istri. Dan pada presentasi saya malam ini, saya hanya akan membahas pada konteks IPRP 3 saja. Oke, ini kurang lebih persebaran pesertanya dari 3 IPRP. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir cukup umum ketika kita berbicara tentang terorisme, radikalisme, baik di dalam ataupun di luar negeri ya. Misalnya pertama tuh pertanyaan, sebenarnya mereka yang terlibat dalam kelompok radikalisme dan hingga aksi terorisme itu apakah mereka punya gangguan psikologis nggak ya gitu? Apakah mereka skizofren? Apakah mereka punya kelainan jiwa dan lain sebagainya? Itu pertanyaan cukup umum dalam studi-studi awal radikalisme. Yang kedua itu mulai masuk kepada sebenarnya apakah faktor politik, sosial politik itu berperan atau jangan-jangan ini karena negara berkembang, negara yang prasejahtera itu akan memudah memicu timbulnya radikalisme. Lalu pertanyaan ketiga misalnya seperti apakah peran komunitas atau lingkungan di sekitar tempat tinggal itu juga sebenarnya punya peran nggak ya dalam memupuk atau menciptakan radikalisme. Nah, ini juga yang sangat psikologis ya, jangan-jangan terkait dengan pola asuh nih, pola asuh orang tua ataupun keluarga yang membesarkan si anak ini hingga akhirnya nanti berubah menjadi seorang yang antisosial. Nah, ini pertanyaan kelima, ini cukup menarik ya, apakah ini konspirasi gitu? Apakah kita sekarang melihat, wah ini terorisme ini sepertinya bikinan Barat nih, bikinan Amerika nih, ataukah ini hanya pengalian isu oleh pemerintah, sebenarnya dia menyimpan isu lain yang sensitif loh. Atau misalnya kita juga bisa dalam isu terkini misalnya terkait dengan COVID-19, apakah ini jangan-jangan virus yang diciptakan loh. Namun kami sebagai akademisi, alih-alih melihat ini sebagai konspirasi, mungkin kita sekarang melihat dalam realitasnya adalah setiap ada kejadian bom selalu ada korban yang jatuh. Setiap ada COVID, ada yang sakit dan juga masuk ke rumah sakit karena COVID, pasti ada korban yang jatuh. Artinya kita bisa melihat terlepas dari isu ini benar atau tidak, tapi yang nyatanya adalah ada orang yang terdampak dari peristiwa terorisme ini. Lalu yang keenam itu bisa pertanyaan yang cukup umum yaitu ini solusi ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menanggulanginya. Ya, 6 pertanyaan ini kurang lebih yang sering muncul terutama 2 sampai 6 ya dalam 2 dekade terakhir sejak peristiwa di 11 September di Amerika terjadi dan beberapa rentetan di negara lain ya, termasuk Indonesia. Lalu selanjutnya kita akan berpindah kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu ini yang mulai dilakukan oleh IPRP juga dengan melakukan riset kepada para istri, yaitu jadi sebenarnya setelah kami mulai terjun melakukan profiling kepada para istri, itu justru sebagian dari mereka, meskipun tidak sedikit juga, itu justru dinilai sebagai mereka yang terdampak dari apa yang telah suami mereka lakukan. Jadi misalnya ada juga istri yang tidak tahu menau, ternyata abinya sudah ditangkap oleh polisi, akhirnya semua proses kehidupannya berubah 180 derajat loh. Akhirnya yang dari orang tua utuh akhirnya menjadi orang tua tunggal dengan peran ganda. Dia istrinya akhirnya juga berperan sebagai suami tanda kutip loh. Ini merupakan studi yang juga setelah kami lakukan sejak 5 tahun terakhir, ini sebenarnya kredit untuk Mbak Ani ya ini untuk poin 1 ini. Lalu berikutnya yang nomor 2 ini merupakan bahasan kita malam ini. Jadi kalau yang selama 5 tahun terakhirnya adalah bagaimana istri melihat apa yang telah dilakukan suami kepada keluarga mereka jadi terkatung-katung, akhirnya mendapatkan permasalahan ekonomi, belum lagi mendapatkan stigma dan labelisasi dari masyarakat di sekitar. Lalu sekarang kita melihat kira-kira bagaimana suami melihat seluruh dinamika rangkaian peristiwa ini.
Oke, lebih lengkapnya, ya ini saya akan masuk sedikit apa saja yang telah dilakukan terkait dengan isu-isu terorisme. Nah, khususnya di dalam konteks Indonesia, ini sebagian dari penelitian kami dan juga kolega kami. Di sisi kiri ini merupakan hasil IPRP 1 ya. Ini penelitian singkatnya adalah bagaimana kita bisa melihat perubahan kompleksitas berpikir si napiter sebelum dan sesudah kita berikan workshop. Ini melibatkan ada sekitar 40 napiter ya, sudah publish, terbit di jurnal di Moscow University. Nah, ini 2 buku karya mentor kami, almarhum Prof. Salita Wirawan Sarwono. Beliaulah sebagai psikolog senior Indonesia waktu itu telah memulai merintis studi-studi tentang terorisme khususnya dalam perspektif psikologi. Dan sebagian dari tim anggota kami juga terlibat dalam riset di dalam kedua buku ini. Oke, lalu juga ada, nah ini studi tentang, dulu sebelumnya kami, sebelum di Diasper, kami juga melakukan studi terhadap ex-napiter, dan ini juga sudah publish ini, bagaimana pendekatan psikologi bisa digunakan dalam melakukan intervensi kepada para ex-napiter. Dan sisi kanan bawah itu merupakan salah satu artikel yang baru rilis tahun lalu tentang IPRP 1 dan 2. Lalu ya ini juga di sisi kiri ada juga artikel kami tahun lalu juga baru terbit tentang IPRP 8. Ini merupakan ringkasannya ya, program dalam lapas itu seperti apa. Dan sisi kanan ini kami juga mencoba memperbandingkan bagaimana sebenarnya dinamika psikologis napiter di Indonesia diperbandingkan dengan konteks napiter yang ada di Australia. Ini kami kerjasama dengan Profesor Adrian Cerny dari UQ. Lalu juga ini 2 artikel yang sudah terbit, yang sisi kiri ini kolega kami dari Mbak Mira dari Psikologi UI. Ini adalah disertasi beliau tentang bagaimana aspek pemaknaan, meaning making pada napiter. Lalu di kanan ini juga ada artikel Mas Idam, tim kami juga, bagaimana di sini apa sebenarnya sih hal-hal yang paling utama yang disorot pada napiter? Isu seperti apa sih? Misalnya, wah napiter itu ingin dibentuknya negara Islam. Yang kedua misalnya Islam itu selalu menjadi dipojokkan. Oleh karena itu tidak heran mereka ingin melakukan pembelaan terhadap itu. Ini juga book chapter kami insya Allah terbit tahun ini, dan yang kian bawah adalah ini kami mencoba menggali dari sudut pandang aspek linguistik dari ujaran para napiter. Lalu beralih dari napiter, kami sudah mulai juga melakukan penelitian terhadap istri-istri. Ini juga 2 artikel yang telah terbit. Ini artikel Mbak Ani ya ini. Lalu juga ada juga studi masih tentang istri-istri, ini masih di dalam proses review penelaah dari jurnal. Oke, itulah merupakan apa yang telah dilakukan ataupun yang sedang dilakukan oleh sejumlah peneliti terkait dengan isu napiter dan juga para keluarga mereka. Saya akan beralih kepada dapurnya nih. Kalau misalnya kita bikin restoran atau masak itu kan di belakangnya itu ada kuali, ada kecap segala macam. Nah, begitu juga dengan penelitian, ada juga dapurnya di belakang itu. Mungkin secara singkat saja, ini studi rintisan ini dilakukan secara studi kualitatif dengan melibatkan 22 orang napiter di Jawa dan Sulawesi dalam 5 lapas. Ini pengambilan data dilakukan sejak Januari sampai April 2018 dengan ini 2 pihak yang kami susah untuk lepaskan Bapak Ibu. IPRP ini tidak akan mungkin jalan tanpa ada bantuan penuh dari Dijenpas Kemenkumham. Mereka lah yang memfasilitasi, mendampingi kami dalam semua proses. Dan tak lupa juga kepada Densus Polri ya, yang selalu mendampingi kami. Metodenya wawancara, baik individu maupun berkelompok, dan kami juga menggunakan daftar tanyaan semi terstruktur, yang selanjutnya nanti kami dalam proses teknisnya, kami karena ini data yang sifatnya konfidensial, jadi kami mohon izin kepada para partisipan untuk direkam percakapan kami waktu itu agar dapat ditranskrip dan juga dianalisis menggunakan IPA ya, Interpretative Phenomenological Analysis. Oke, ini merupakan gambaran di TKP nih. Sebelah kiri ini bagaimana konseling psikologis dilakukan. Kalau Bapak Ibu lihat di sini bagaimana para napiter itu dalam proses wawancara itu kami membuat setting tempat duduk itu tidak berkesan intimidatif, jadi senyaman mungkin. Jadi kalau dengan duduk melingkar seperti ini kan kami kesan yang tampilkan adalah kesan yang semua sama, semua bebas berpendapat, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang
tidak ada bos di situ gitu loh. Meskipun tetap ada pemandu wawancara loh. Kurang lebih ini settingnya. Yang kanan ini merupakan setting kami kunjungan kepada istri-istri. Ini kami memberikan buku karya dari psikolog perempuan yang memang kami libatkan dalam program IPRP ini. Oke. Ya, setelah di dapur melakukan meracik ramuan sejumlah bahan, akhirnya kami sejauh ini menemukan temuan sementara terdapat 9 topik ya dari hasil wawancara dengan para napiter. Pertama kami menemukan bahwa suami itu sebagai figur utama. Figur utama di sini dalam arti kata, kalau meminjam istilah dari Muniroh dan kawan-kawan 2012 ini, karena suami itu figur utama, jadi yang lain di luar suami itu adalah properti yang dimiliki oleh suami. Jadi mungkin bukan yang pertama, tapi ya pelengkap lah, kurang lebih seperti itu. Yang kedua, jadi kami juga menemukan ada kebanggaan tersendiri saat mereka bisa menafkahi istri dan keluarga meskipun dengan keterbatasan di lapas ya, dalam kondisi lapas. Oke, yang ketiga kami juga melihat bagaimana sih pandangan mereka terhadap poligami. Bapak Ibu sebagian kecil dari mereka itu memiliki istri lebih dari satu. Namun ada juga namun sebagian besar tidak ya. Jadi kami tertarik untuk melihat sebenarnya apa sih pandangan mereka terhadap poligami. Yang keempat, empati atau perlindungan terhadap istri atas situasi yang sulit yang mereka hadapi bersama. Yang kelima, lalu apa sih pendapat atau pandangan mereka dalam hal melihat relasi antara istri, dan juga ibu si suami. Yang keenam itu perceraian dalam konteks dampak dari setelah si napiter itu ditangkap. Jadi ada yang cerai waktu itu ya. Dan yang ketujuh, ini bagaimana para napiter itu memiliki harapan, angan-angan nanti ketika mereka sudah bebas, nanti itu mereka apa yang mereka lakukan harapannya. Oke, lalu yang kedelapan ini, jadi sebagian dari mereka napiter ini tidak merahasiakan apa aktivitas mereka dengan kelompok radikal mereka. Lalu 9, bagaimana dukungan psikologis itu diberikan oleh suami kepada istri saat mereka ditahan. Oke, lebih detailnya saya akan singkat saja akan membahas kutipan hasil wawancara kami dengan mereka. Pertama, suami sebagai figur sentral. Ini ada dalam setting tanya jawab ya, itu kami menanyakan, ya ini kalau untuk istri kira-kira apakah sedih nggak ya Pak saat beliau ditinggalkan oleh Bapak masuk penjara? Nah ini Napiter menjawab, ya kalau istri enggak sih Pak, enggak sedih, maksudnya enggak ada, justru saya salut itu, jadi salut karena tidak sedih, karena mungkin karena saya meyakini istri itu ya gimana suami gitu loh. Jadi apa yang terjadi dengan istri kita karena memang faktor suami. Dalam konteks ini, P1 ini maksudnya partisipan 1, Bapak Ibu, di sini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kalau misalnya suami itu jadi istri itu akan mengikuti kalau misalnya suami tidak menganggap ini suatu hal yang perlu sikap yang perlu ditegari, ditambahkan, disabarkan, oke, istri akan ikut dengan sikap suami. Oke. Lalu terkait dengan tulang punggung keluarga ini, jadi memang ada sebagian napiter itu mendapatkan uang selama di lapas, tapi bukan berarti mereka ini ya, tapi ada santunan dari kenalan ataupun keluarga yang datang lalu kasih uang yang dititipkan oleh sipir penjara. Nah dari uang tersebut akhirnya diberikan kepada istri lewat sipir, jadi entah ditransfer ataupun dikirim lah gitu. Nah dari sini partisipan kedua menyatakan bahwa seperti itu aja sih kalau buat saya, karena memang saya merasa ketika saya dapat hasil, jadi ketika dia dapat uang gitu, saya merasa saya ini laki-laki gitu loh. Jadi kan bisa menafkahi keluarga saya. Itu kebanggaan tersendiri ya, bisa menafkahi istri dan anak-anak. Lalu pada contoh kedua yaitu iya karena kita punya istri di luar kan kasihan loh, tidak ada yang menafkahi, bagaimana caranya bisa memberikan, membantulah istilahnya. Masalahnya memberi nafkah pada istri adalah sebuah kewajiban yang sama seperti sholat, puasa, dan puasa kan. Nah, oke, dari dua kutipan wawancara ini kita bisa melihat bagaimana si suami ini ketika mendapatkan hasil atau sedikit rezeki, dan dia sangat senang sekali saat itu bisa diberikan kepada istri mereka yang sedang kesulitan. Mas Oke, Fajar, ya sudah ini ya.
Waktunya 3 menit lagi ya, Mas. Oh ya, siap, siap, siap. Oke, lanjut ya. Ya, terkait poligami juga ini ada dua pandangan ya. Ini pandangan P4 ini beliau dia punya istri lebih dari satu. Ini pandangannya yaitu istrinya kaget loh dia punya istri lebih dari satu. Tapi di sini dia bilang, ya kenapa? Ya, tapi kok kecil sekali usianya jauh terpaut loh. Dalam konteks ini P4 jadi pandangannya adalah membolehkan poligami ya. Sementara sebaliknya pada P5 ini dia tidak mau ya poligami dengan alasan ya nanti akan jadi masalah lah kalau misalnya dia akan menikah dengan istri yang kedua dan seterusnya. Oke, dalam empati ini kepada istri, ya di sini juga ada dua tanggapan dari P6 itu ya dia tidak ingin anak dan istri mereka mendapatkan stigma dari masyarakat karena kesulitan yang dia alami sekarang. Oke, kurang lebih itu. Terus relasi dan istri dan ibu ini dari P8, salah satu partisipan kami bilang, kalau suatu saat ibuku berbenturan dengan istriku, ya saya akan memilih ibuku. Jadi kalau kamu siap, kita nikah. Kalau nggak siap, jangan. Saya cari yang lain. Nah, tapi akhirnya istrinya menyanggupi. Ini relasi istri dan ibu. Lalu juga konteks perceraian ini juga terjadi karena si suami masuk penjara. Akhirnya si istrinya dinilai tidak sabar, ya karena kurang sabar, akhirnya minta cerai. Oke, lalu pada poin ketujuh itu ada reunifikasi, misalnya dia juga ingin seperti orang-orang pada umumnya itu berkumpul dengan anak dan keluarga. Lalu pembatasan akses, ini juga temuan dari P11, jadi intinya dia melarang istrinya untuk kamu nggak usah cari tahu tentang apa yang saya lakukan, karena kalau kamu tahu nanti akan jadi beban pikiran sendiri. Ya. Oke. Lalu tema 9 ini ada dukungan psikologis, jadi intinya karena tidak bisa memberikan bantuan apa-apa yang konkret, jadi dia hanya bisa memberikan dukungan psikologis kepada istrinya. Ya mungkin kesimpulan sementara adalah jadi kita bisa melihat ada pola-pola dari persepsi suami terhadap istri dalam konteks agama, ekonomi, psikologi, dan juga perspektif keluarga ya, keluarga batik. Lalu yang kedua, persepsi mereka diduga oleh sejumlah hal. Ini menariknya perlu dilakukan studi selanjutnya. Yang ketiga, ini akan menarik ketika misalnya kita coba perbandingkan ketika suami membicarakan seperti itu, kita bisa cross check juga dengan pandangan dengan istri ya, seperti yang sudah dilakukan sejumlah penelitian. Ya, yang keempat ini yang lebih aplikatif menurut kami adalah dengan gambaran persepsi ini bisa kita gunakan dalam proses rehabilitasi dan juga reintegrasi mereka ketika akan masuk ke dalam masyarakat nantinya. Oke, tentunya ada keterbatasan meskipun penelitian ini dari tangan pertama datanya ya, namun di satu sisi pada saat pengambilan data itu sangat banyak keterbatasan ya, tantangan yang kami hadapi. Misalnya keterbatasan saat membangun hubungan emosional dengan mereka, lalu juga situasi eksternal yang kurang kondusif di lapas waktu itu. Belum lagi resistensi mereka ketika kami wawancara, belum mood yang mungkin sedang buruk karena sejumlah hal mungkin dan lain-lain. Oke, mungkin itu dulu dari saya, Mbak Ani Rufaidah dan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah tim peneliti dari IPRP 3. Mohon masukan dan pertanyaannya barangkali jika ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Ini penelitian dari 2017 sampai 2018 Mas ya. Ya, betul. Sebetulnya kita masih punya banyak lagi data-data dan apa yang disampaikan oleh Mas Fajar tadi yang sudah dikompres, yang dalam temuan kami kira-kira ada 9 kategori itu yang menyangkut bagaimana suami dalam memposisikan atau memandang istri. Baik, terima kasih Mas Fajar. Nanti kita bisa perdalam lagi di sesi tanya jawab. Siap. Bapak Ibu yang saya hormati, tampaknya Bapak Ibu lebih prefer untuk menuliskan pertanyaan daripada daripada bertanya langsung. Oleh karena itu dan juga alasan untuk menyingkat waktu, saya di sini ada beberapa pertanyaan di chat room yang ditujukan kepada Mbak Dina. Saya mulai dari Mbak Dina pertama. Halo Mbak Dina. Iya, ya Mbak. Ya, tadi beberapa peserta ada yang kurang jelas mendengarkan penjelasan dari Mbak Dina, terutama di yang awal Mbak, Iya. di pemaparan awal, yaitu tentang bagaimana awal kejadian suami bisa masuk dalam kelompok
ekstremis kekerasan, bagaimana suami di dalam pelarian, dan waktu suami dalam pelarian itu anak bungsu itu di usia berapa. Itu nanti boleh diperjelas sedikit, boleh diulangi sedikit ya Mbak. Dan Oh yang iya. kedua, untuk berdasarkan pengalaman dari Mbak Dina, langkah-langkah apa saja yang dulu Mbak Dina terapkan agar anak-anak ini tidak ikut dalam paham suami gitu. Dan Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga, Mbak Dina ini adalah salah satu narasumber dari sebuah film dokumenter yang kami produksi dan launching tahun lalu. Yang judulnya adalah Keluargaku Jihadku. Linknya sudah di-share oleh host DSPR. Nanti Bapak Ibu juga boleh menyaksikan film tersebut sebagai pelengkap dari cerita Mbak Dina saat ini. Baik Mbak Dina, boleh ditanggapi dulu 2 pertanyaan tersebut. Yang pertama ya Mbak ya, itu waktu saya mengetahui suami itu terlibat dalam pertama kali itu waktu itu ikut gabung dalam suatu partai Islam. Jadi seperti cara berpakaian atau cara berpikirnya itu beda, nggak seperti dulu lagi. Ya, Mbak Seperti Dina, ya, boleh dikasih tahu itu berapa tahun setelah pernikahan, Mbak Dina? itu kurang lebih 2 tahun lebih Mbak ya, nggak sampai 3 tahun. Pokoknya baru Oh, waktu itu anak saya yang pertama itu masih kecil kok itu. Itu kan hmm, ikut dalam partai partai Islam kan waktu itu. Itu cara hmm, berpakaian pun sudah seperti kayak orang yang itu yang celana cingkrang itu loh Mbak. Itu terus eh, sering Pak jenggot itu ya, kok saya sempat berpikir seperti ini. Kok tapi nggak pernah saya tegur langsung orang ini, suami saya itu, kok sekarang kayak seperti ini, kenapa? Saya bilang gitu. Terus lama-lama nggak tahu kok malah sering bilang kalau anak-anak ini nggak usah disekolahkan aja, masukkan aja ke pondok, tapi nggak harus sembarang pondok bisa dia masukkan gitu, harus pondok yang seperti dia cara cara pengajarannya itu waktu seperti itu. Tapi cuma saya sempat bilang ya, ya perlu sekolah itu perlu, ngapain kok sekolah nggak perlu, saya bilang gitu. Yes, pokoknya nggak usah sekolah, langsung ke pondok aja, yang penting itu anak-anak itu ngaji, nggak perlu itu pendidikan formal atau apa itu nggak perlu. Tapi cuma saya ya selalu menentang cara berpikir dia, bagaimanapun anak-anak harus sekolah. ya. Mbak Dina, Ya, boleh diceritakan sedikit apa dulu alasan dari suami yang melarang ke sekolah umum itu? Ada pesan tertentu nggak kenapa tidak boleh di sekolah umum? cuma dia bilang gini, pendidikan itu bisa diperoleh nggak harus sekolah. Setiap harinya dia itu bisa kok, nggak usah sekolah aja. Sekolah cuma buang-buang duit. Daripada buang-buang duit yang nggak jelas, mendingan anak-anak ini masukkan ke pondok. Belajar atau apa bisa dilakukan untuk setiap hari, tapi ngaji kalau nggak belajar nggak akan bisa. Dia Hmm, cuma seperti itu bilangnya. Tapi ya baik. nggak nggak pernah saya dengerin omongan dia itu waktu itu.
Hmm. Iya, pada saat Mbak Dina tidak mendengarkan gitu ya, tetap anak tetap disekolahkan gitu. Boleh diceritakan sedikit apa yang terjadi antara Mbak Dina dengan suami ketika Mbak Dina memilih untuk tetap menyekolahkan anak di sekolah umum pada saat itu? Dia kan pernah bilang kalau anak-anak mau kamu sekolahkan ya dipikirkan sendiri, biayanya dipikirkan sendiri. Cuma saya ya bilang, iya saya akan berjuang untuk anak-anak. Kalau kamu enggak mau biayai anak-anak ini untuk pendidikan, saya akan cari sendiri uang itu untuk sekolahkan anak-anak. Ya itu Hmm. dia. Jadi enggak pernah namanya saya mengikuti omongan dia waktu itu. Saya selalu berjalan dengan cara saya sendiri, enggak pernah mengikuti cara berpikir dia. Baik. Kemudian itu kan masih tinggal bersama Mbak Dina ya pada saat itu. Iya, iya. Tadi diceritakan di awal oleh Mbak Dina bahwa suami sempat hijrah atau sempat dalam pelarian. Itu kapan suami berada dalam pelarian dan berapa lama Mbak Dina? Itu 2009 sampai hampir hampir 5 tahun, Mbak, waktu itu pelariannya. Cuma Hmm, setiap telepon itu selalu pindah-pindah kota, jadi iya enggak ya, pernah menetap di suatu tempat di kota itu. iya. Sebentar. Ini pelariannya dalam kondisi sudah dikejar oleh pihak kepolisian atau pelarian untuk mengikuti para kelompoknya, Mbak Dina? Dalam artian hijrah begitu? Oh, itu ya anu, Mbak, apa, waktu itu pelariannya itu mengikuti, sama hijrah dia itu kurang lebih hampir 3 tahunan, terus dia Hmm. dalam pemantauan itu hampir 2 tahunan lebih, terus ketangkap Hmm. itu. Oke, baik. Jadi beliau keluar dari rumah untuk bergabung dengan kelompoknya gitu, itu 3 tahun, Mbak, ya. 3 Iya, tahun beliau iya, mungkin melakukan pengajian, melakukan pelatihan fisik, iqdat, dan tadrib gitu ya, kalau yang saya tahu dalam istilah mereka. Kemudian setelah 3 tahun bergabung bersama kelompok dan dalam pelarian atau pemantauan dari pihak kepolisian itu 2 tahun, Mbak, ya, iya, betul? iya, iya, kurang Jadi lebih seperti itu. ya, jadi 5 tahun itu suami ada di luar rumah, Iya, kemudian Mbak Dina tahunya bahwa suami itu tertangkap itu dalam kondisi suami tidak ada di rumah, iya, gitu Mbak ya? Baik, iya, baik. Baik, Pak Arif, mungkin penjelasan Mbak Dina bisa diterima dan bisa memenuhi pertanyaan dari Bapak tersebut. Kemudian yang kedua, Mbak Dina, dari pengalaman Mbak Dina dulu, ada nggak langkah-langkah atau cara-cara khusus yang Mbak Dina lakukan agar anak-anak tidak terpengaruh oleh paham suami? Karena sebelum keluar dari rumah itu, suami kan masih kumpul bersama Mbak Dina dan anak-anak, dan tentu saja iya, mungkin ini ya, mempengaruhi anak-anak juga gitu. iya. Bagaimana strategi Mbak Dina? Kan waktu itu yang udah bisa yang pertama kan yang sudah ngerti kan, Mbak, waktu itu ya saya ikutkan kegiatan-kegiatan sekolah bola atau apa, yang penting anak ini nggak selalu fokus pada masalah orang tua. Jadi setiap hari saya selalu mengikuti anak ini, jangan sampai kamu terdiam di rumah. Jadi aktivitas terus saya dorong, kamu harus ikut seperti ini, kamu harus seperti ini, meskipun anak ini ndak minat dalam bidang itu, tapi terus saya dari sama keluarga saya
terus mendorong dia jadi ikut kompetensi ke mana-mana, ikut kompetensi bola itu kan, jadi anak ini dari kecil sudah mengikuti mulai kelas 1 SD sampai mau masuk SMP. Selalu mengikuti, jadi kejuaraan-kejuaraan di sepak bola itu alhamdulillah anak saya itu ada prestasinya di situ sampai sekarang. Jadi udah besar ini ya katanya malu mau ikut lagi. Mau ikut sepak bola malu Iya, atau mau ikut karena kejuaraan itu, Mbak, ya? Oke. iya karena Iya, temenannya kan yang besar sudah nggak ada sih Mbak. iya. Jadi dia malu kan. Yang besar ini sekarang udah umur berapa tahun, Mbak Dina? Yang paling Hampir besar? hampir 17. 17, hampir 17. Dulu Iya, pada saat suami memutuskan pergi dari rumah, beliau umur berapa, Mbak Dina, yang paling besar itu? 7 tahun. 7 tahun. Iya, Jadi kelas kira-kira 1 10 SD. tahun ya. Iya, 10 tahun Mbak Dina menjalani proses ini dari pertama kali suami meninggalkan rumah untuk hijrah, kemudian berada dalam pemantauan atau buronan sampai sekarang itu Mbak Dina udah menjalaninya selama 10 tahun. iya. Baik, jadi itu tadi sedikit strategi yang diterapkan oleh Mbak Dina. Semoga menjawab dari pertanyaan Mas Wolf. Saya beralih ke pertanyaan selanjutnya, masih ke Mbak Dina ini. Mbak Dina, pertanyaan dari Humaira Elok. Saat ini bagaimana penerimaan masyarakat terhadap napiter dan istri? Apakah masih ada stigma negatif setelah Mbak menjalani proses reedukasi dan sudah mulai bergabung kembali kepada masyarakat? Masih ada stigma-stigma itu nggak, Mbak? Alhamdulillah sekarang ini udah nggak ada pemikiran seperti itu. Masyarakat ya seperti biasanya sebelum suami pernah terlibat dalam golongan ini. Jadi sekarang normal aja seperti biasa waktu. Jadi dari dulu emang saya kan nggak pernah seperti dia cara berpikir seperti berpikir saya. Jadi ya nggak pernah ada warga yang menjauhi atau selalu berpikiran negatif kepada saya. Alhamdulillah ndak ada sampai sekarang. Iya. Kalau dulu di awal-awal itu kan Mbak Dina sempat pergi dari rumah ya, maksudnya untuk tinggal di kota lain. Itu Iya. ada tujuan tertentu nggak, Mbak, yang ingin dihindari dari masyarakat atau untuk apa begitu? Kenapa memutuskan pergi dari kampung Oh, halaman di waktu awal-awal itu penangkapan dulu? waktu itu saya pergi ke kota itu emang sebelum suami ketangkap kan, Mbak. Tujuan saya Hmm, untuk karena ekonomi juga, karena saya hmm, masih di sini, nggak mungkin kan saya bisa mencukupi ekonomi anak-anak. Jadi ya, karena suami lama-kelamaan udah kan, pergi ya. iya, karena sudah nggak ada kabar waktu itu, saya jadi cari-cari, minta tolong ke teman untuk dicarikan kerjaan ke kota. Alhamdulillah ada, langsung saya pergi ke sana. Jadi ya Hmm, sempat kerja mulai sore jam 7 pagi juga sering waktu itu. Jadi nggak pernah tidur. Terus pagi karena saya di kota itu ikut saudara, numpang di rumah saudara kan. Jadi mhm, pulang kerja nggak mungkin kan saya langsung tidur kan nggak enak. Jadi ya bantu-bantu di rumah saudara baru bisa istirahat. hmm, Nanti jam 4 sore berangkat lagi kerja. Ya, seperti itu Mbak, karena niat saya merantau kan cuma untuk cari kerja. Jadi seperti itu ya, meskipun susah ya ya dijalanin aja demi iya. anak-anak.
Iya, baik. Mbak Dina, kemudian tentang status suami, ini Mbak ya, status suami kan 5 tahun nggak di rumah, kemudian mungkin keluarga dan masyarakat sekitar tahu atau bertanya-tanya ini suami di mana ya gitu. Nah, apa yang dilakukan Mbak Dina pada saat itu? Ada nggak masyarakat yang menjawab, yang bertanya dan jawaban Mbak Dina bagaimana? Mereka udah tahu dengan sendirinya, Mbak. Karena waktu Hmm. ketangkap kan banyak wartawan kan yang datang ke rumah. Namanya Ah, hidup di desa kan banyak kan orang yang nguping ada apa. Akhirnya nggak usah kami menceritakan, mereka sudah tahu sendiri. hmm, iya. Jadi ini ya banyak kisah Mbak Dina ini banyak diketahui oleh tetangga terutama itu dari liputan-liputan para wartawan karena wartawan dulu Iya, datang di rumah Mbak ya. Tapi iya, posisi Mbak Dina dulu tidak di rumah Mbak ya iya. pada Waktu saat itu itu. saya ke kota, Iya, kerja iya, ke kota. Iya, iya. Jadi yang menerima para wartawan, yang menerima wawancara atau mengalami sorotan-sorotan media itu justru ibu dan orang-orang yang tinggal di kampung halaman mungkin, Mbak ya? iya, iya, Iya. Jadi dengan kisah yang seperti ini mungkin kita perlu juga nih kapan-kapan untuk mendengarkan cerita-cerita dari anggota keluarga yang lain karena mungkin mereka yang lebih banyak mengetahui atau mendapatkan tekanan baik dari itu pemberitaan semua ini. Kira-kira pesan para peserta yang punya keluarga ya paham jihadis. Ini pertanyaan dari Mbak Rizka Pramadita. Terima kasih atas pertanyaannya. buat yang Yang pertama, pernah motivasi apa dulu, Mbak? Motivasi apa yang menguatkan Mbak Dina selama ini? Terus, yang menguatkan saya selama ini, jadi hidup saya ini hmm, cuma anak aja. Bagaimana caranya saya ini harus bangun anak itu aja. Kalau itu pasti semua bisa teratasi. hmm, iya, pokoknya anak ya, Mbak ya, yang Iya, jadi motivasi atau penguat utama. iya, Jadi memang Bapak Ibu selain dari Mbak Dina ini kita juga banyak menemui bahwa dari banyak faktor yang menguatkan para istri yang kita dampingi itu memang yang utama itu anak biasanya anak karena itu khas sekali motherhood dari seorang perempuan gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Dina. Sepertinya saya ada yang terlewat. Ini Mas Imam Pamungkas. Mohon maaf terlewat ya. Pertanyaannya, hmm, yang mana Mas? Model pendidikan atau doktrin seperti apa yang diterapkan suami atau orang tua kepada anak-anak ketika masih terlibat jaringan teroris dan ketika sudah lepas dari jaringan teroris tersebut, bagaimana model pendidikan dan doktrin yang mereka sampaikan? Begitu Mbak Dina. Bisa ditangkap pertanyaannya Mbak Dina? Ini sebetulnya bisa bisa. dijawab juga, bisa ditanggapi juga nanti oleh Mas Fajar dari temuan para suami. Silakan Mbak Dina. Cara berpikir, cara menyampaikan ke anak-anak ya Mbak ya.
Ya, model Gimana, Mbak? pendidikan, iya. Model pendidikan atau faham atau doktrin. Doktrin itu apa ya dalam bahasa yang bisa dimengerti Mbak Dina? Atau faham, faham, Ya, pemikiran boleh Mbak. ideologi mungkin. Ideologi, Ya. ideologi Mbak Dina. Model Eh, pendidikan atau selalu ideologi seperti apa? ya, ya seperti itu, Mbak. Selalu mengajarkan untuk ngaji aja. Yang penting itu Hmm, agama yang nomor satu. hmm, Jadi pendidikan apa ya, sekolah itu kita itu bisa belajar nggak usah sekolah. hmm, Dengan belajar setiap hari melihat lingkungan atau apa itu kita bisa belajar. Cuma yang penting itu kita itu agama gitu. hmm. Tapi ya Baik. waktu itu anak-anak ya belajar agama ya iya, cuma ya pendidikan ya harus kayak gitu. Hmm, baik, baik. Itu dari pertanyaan dari Mas Imam Pamungkas. Mas Imam, mohon maaf untuk saat ini karena waktu kita tinggal sedikit, jadi saya terpaksa tidak memberi kesempatan untuk bertanya langsung, Mas ya. Baik, Siap-siap, nggak apa-apa. Terima kasih. iya, terima kasih Mas Imam. Baik Bapak Ibu, kalau dari pengalaman Mbak Dina, kalau bisa saya bandingkan dengan hasil penelitian kami secara umum, kalau di Mbak Dina ini yang muncul kan faktor apa ya, ekonomi mungkin ya, dari pernyataannya Mbak Dina, bahwa suami menganggap bahwa pendidikan umum itu tidak perlu karena itu buang-buang duit. Itu tadi yang saya tangkap. Tetapi kalau dari peserta-peserta lain, kami juga menemui ada alasan ideologis. Misalnya, menganggap bahwa sekolah umum itu adalah sekolahnya Togut begitu ya. Togut seperti pemerintah yang dianggap sudah kafir, dan kalau mengikuti pendidikan itu berarti pendidikannya, kurikulumnya juga togut gitu, juga kafir, dan kita yang mengikuti pendidikan di dalamnya juga akan ikutan menjadi togut atau kafir. Itu secara ideologi yang sempat kita temui dari peserta-peserta yang lainnya. Baik, saya langsung saja ke Mas Fajar untuk menanggapi model pendidikan yang diterapkan atau ideologi yang diterapkan para suami-suami kepada anak. Silakan Mas Fajar. Ya, ya baik Mbak Ani. Terima kasih Pak Imam pertanyaannya. Ya betul yang seperti yang Mbak Ani sampaikan tadi. Jadi memang ada faktor apa ya keengganan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke sekolah umum ya. Sekolah umumnya apalagi yang berbasis pemerintah, sekolah negeri. Mungkin bagi kita yang sekolah pernah mengenyam pendidikan di sekolah negeri, kita kan biasanya di ruang kelas itu ada apa foto presiden ya, presiden wakil presiden, dan di tengahnya itu ada burung Garuda biasanya. Nah itu kan merupakan dalam sebagian besar pemahaman mereka kan itu simbol-simbol apa ya kafir dan apa musuh dari mereka lah itu, karena dianggap juga apa ya kan kalau dari solidaritas pertemanan itu kan ketika teman-teman mereka yang ditangkap dan sebagian juga ada yang tewas dalam proses penangkapan, itu kan akhirnya muncul kemarahan dendam. Nah itu akhirnya kemarahan itu tergantikan ke dalam simbol-simbol tadi. Jadi ada pembatasan. Kalau apa mungkin kalau dari sepertinya itu saya melihat ada dua gaya. Pertama gaya yang eksklusif tadi yang seperti tadi. Jadi mereka yang eksklusif ini dalam arti alih-alih menyekolahkan ke sekolah umum, biasanya itu mereka lebih mending ke sekolah yang memang apa ya terasa terjamin ideologinya tuh sama lah frekuensinya gitu loh. Dan biasanya pun juga karakteristik yang ikut sekolah tersebut ya apa ya tidak jauh-jauh dari jaringan mereka gitu loh Pak. Terus juga apa namanya ada juga bahkan trennya ini kalau yang waktu itu kita temukan ya Mbak Ania, mereka bahkan ada kecenderungan saat ini tuh menyekolahkan homeschooling itu loh Pak. Jadi ketimbang mereka sekolahin menyerahkan ke orang lain, mendingan mereka yang jadi membuat sekolah sendiri. Jadi mereka kan ibu adalah madrasah gitu loh. Jadi lebih baik ibunya langsung yang mendidik anaknya sehingga ideologinya itu tetap murni gitu loh Pak. Jadi tidak terpengaruh segala macam dua, terus itu ya yang eksklusif tuh.
Bahkan ada juga yang dalam riset kami juga tahun lalu itu ada intervensi kepada ibu-ibu napiter juga, mereka bahkan apa ya, mereka itu terbagi dari sub 3 kelompok gitu ya, dari 3 kantung, 3 daerah, itu bahkan masing-masingnya itu punya semacam rumah apa ya, tempat belajar, dan dia apa ya, sekolahnya mungkin terkesan umum mungkin ya, misalnya seperti rumah baca Quran misalnya. Jadi dia apa namanya, ya seperti TPA pada umumnya. Dulu saya juga pernah ikut TPA, mungkin cuma bedanya adalah yang ikut adalah kadang sebagian itu dari mereka gitu loh. Jadi itu terus yang pola kedua mungkin yang sedikit lebih jarang ya tadi mereka tidak masalah sekolah di sekolah negeri mungkin seperti halnya apa Ibu Dina tadi ya apa tidak masalah ya justru malah ke sekolah umum tuh loh agar tidak biasa seperti bapaknya seperti itu. Iya mungkin itu sih Pak Imam. Selain juga memang ada sebagian juga yang terafiliasi ke sekolah-sekolah semacam apa ya, mungkin pesantren yang memang yang masuk ke radar pemerintah kali ya emang, kantong-kantong kelompok tersebut. Mungkin itu semoga menjawab Pak Imam ya. Siap, siap. Makasih. Iya. Sama-sama Pak Imam. Terima kasih Mas Fajar dan Pak Oke. Imam atas pertanyaannya. Mas Fajar, ada 2 pertanyaan lagi di menit-menit terakhir conference kita. Yang pertama ini dari Pak Bernard Lucy. Pada saat melakukan wawancara terhadap 22 napiter itu, faktor apa yang menyebabkan para napiter itu menyadari kekeliruannya, Mas? Ya, baik. Itu dulu. Ini, Ya. ya baik. Terima kasih Pak Bernard. Ini pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab ya karena ya pertama sekali Bapak Ibu Pak Bernard untuk seseorang bisa menjadi radikal pemikirannya itu kan tidak 1-2 jam ya 1-2 hari tapi mungkin lebih bulan bahkan hitungan tahun. Jadi meskipun dalam sebagian poin kegiatan yang kami lakukan ada bisa dibilang berhasil tapi apa namanya ya mungkin pertanyaan yang muncul adalah apakah keberhasilan itu murni karena kami, jangan-jangan karena berbagai macam faktor. Jadi karena yang melakukan pemberdayaan terhadap napiter ini tidak hanya kami sih, Pak Imam, tapi ada berbagai macam lembaga juga gitu. Terus yang kedua memang kalau misalnya faktor mereka juga sadar atas kekeliruannya itu juga proses yang panjang ya, Bapak Ibu. Apa namanya ya, ketika mereka apa namanya, ada juga yang akhirnya kapok, jera di lapas itu, akhirnya tidak bisa ngapa-ngapain, melihat istri kesusahan mengurus anak sendirian, muncullah perasaan empati, akhirnya mulai terpikir, oke lah, ini gara-gara saya harus berubah gitu loh. Tapi tidak sedikit mereka juga yang sama sekali tidak, bahkan ada juga Bapak Ibu yang mereka bahkan menganggap hukuman di dalam lapas penjara ini itu bukanlah sebagai hukuman, tapi itu adalah sebagai apa ya, sebagai proses untuk perjuangan jihad versi mereka gitu loh. Jadi ya sudah masuk keluar penjara itu ya bagian dari hidup saya, Mas Fajar. Saya ini juga mulai dari bapak ibu saya dulu juga zamannya mungkin pemberontakan dulu ya memang dulu udah di keluarga kami itu hal yang biasa masuk penjara. Jadi ya itu ya kalau apa saya masuk penjara kalau yang berhasil ya mereka tidak akan lebih lagi gitu loh. Jadi bukan batasan ya. Dan memang betul-betul banyak sekali faktor ini kan karena isu sosial jadi tidak ada faktor tunggal. Belum lagi masalah faktor isu mereka apakah mereka itu berasal dari daerah konflik misalnya seperti Poso atau Ambon yang memang konflik vertikal horizontal mereka itu sangat mengemuka ya dan memang sebagian dari mereka yang kami temui akhirnya terkena kasus terorisme mungkin Pak yang mereka lakukan bukan murni terorisme dalam perspektif kita gitu loh. Jadi ada sangat macam-macam yang bisa kan mereka terjerumus ke aksi terorisme tapi mereka sebenarnya dendamnya yang lain loh. Itu sih mungkin yang ya kalau faktor-faktornya sih Bapak Ibu. Iya, agak Berapa? nyambung tadi Iya. Mas, diperjelas Iya. sedikit aja, ditambah sedikit aja dari pertanyaannya Pak Bambang. Pak Apakah Bambang. rasa bertanggung jawab kepada keluarga, oh sekarang saya udah meninggalkan tanggung jawab saya sebagai suami nih, itu menjadi faktor yang berpengaruh nggak dalam derat mereka? Iya, iya tadi saya juga lupa menjelaskan ya. Jadi dalam apa partisipan napiter kami itu jadi Bapak Ibu terbagi dari 3 kategori ya. Pertama
Sekarang studi ini dilakukan dari 2015 dan itu adalah momen saat ISIS sudah mulai muncul ya, sudah mulai dideklarasikan waktu itu. Jadi ternyata dampak yang terjadi di Suriah, Irak itu juga berimbas kepada Napiter Indonesia. Jadi waktu itu sampai sekarang mungkin ya itu Napiter itu ada bisa dibilang ada dua golongan lah, 2+1 lah. Golongan besar pertama adalah mereka yang anti paham ISIS, jadi anti takfiri gitu loh. Napiter ini biasanya tuh cenderung keras, sangat eksklusif, pemahamannya sangat hitam putih gitu loh. Jadi mereka terus kadang juga pakai standar yang ganda, mereka anti Pancasila, tapi mereka juga di kantong mereka ada KTP gitu, yang ada logo Garuda gitu loh. Jadi sangat dan itu juga banyak resistensi ketika kami juga menemukan mereka. Dan ada kalau kategori kedua adalah mereka yang pro ISIS, yang kedua anti ISIS. Yang anti ISIS ini mereka ya tidak setuju gitu loh. Mereka mungkin masih ada keinginan untuk memiliki cita-cita untuk negara Islam, tapi mereka sudah tidak setuju untuk menggunakan kekerasan guna mencapai tujuan mereka gitu. Jadi ini biasanya cenderung kooperatif. Mereka mau diajak diskusi dan sebagian dari mereka juga akhirnya sudah sadar bahwa permasalahan yang mereka hadapi sekarang, kesulitan yang mereka hadapi oleh keluarga mereka, membuat mereka sadar, oke, nanti ketika mereka sudah bebas, saya nggak akan balik lagi deh, saya akan jadi manusia saya akan fokus pada ekonomi, pakai pendidikan anak-anak saya gitu. Jadi ada perasaan tanggung jawab itu muncul. Jadi biasanya kategori yang kedua itu yang anti ISIS itu biasanya lebih mungkin untuk yang tadi Pak Bambang tanya ya, merasa bertanggung jawab lah itu. Dan ada juga kategori ketiga ini yang abu-abu, itu napiter KW. Jadi mereka napi umum, tapi mereka terkena paham Di radikalisme. dalam lapas Biasanya mereka ya, yang Mas KW ya. di dalam lapas. Jadi proses radikalisasi ini juga sangat mungkin terjadi di dalam lapas. Itulah kadang ada pro dan kontra juga dalam perdebatan. Jadi sebenarnya napiter itu harus dikhususkan selnya atau tidak gitu loh. Jadi ketika mereka digabung dengan napiter lain, ada kemungkinan mereka-mereka yang ideolog sifatnya akan mencoba melakukan pengerekrutan secara kutip ya. Akhirnya tidak heran justru napi-napi yang KW ini yang sebenarnya bukan tidak napi mencuri, merampok, tapi akhirnya justru malah lebih radikal, lebih semangatnya menggebu-gebu dibandingkan napiter itu sendiri ya. Itu mungkin fakta di lapangan yang juga bisa juga berpengaruh terhadap bagaimana proses pemutusan ideologi mereka dengan kelompok mereka. Semoga menjawab Pak Bambang ya dari DFET ya. Yang Sampun Mbak terakhir, Ani. yang terakhir Mas Fajar, apakah ada khas napiter Indonesia, karakter napiter Indonesia bila dibandingkan dengan napiter di luar negeri gitu? Kalau yang saya tahu ya, sedikit Mbak Yunita, nanti ditambah oleh Mas Fajar. Kalau di Indonesia itu faktor keluarga itu besar ya, karena umumnya keluarga di Indonesia itu tidak menghendaki anggota keluarganya untuk ikutan gitu. Tapi kalau di luar negeri mungkin seperti terutama di Middle East itu ibunya, istrinya itu malah mengharapkan si anak atau suaminya itu menjadi jihadis begitu. Itu mungkin sedikit yang menjadi salah satu kekhasan dari napiter di Indonesia. Iya. Aku izin tambahin, memperlengkapi ya Mbak Ani. Betul sekali Mbak Ani sampaikan, jadi mungkin ada pola khususnya juga ya, ada pola kinship, jadi karena ikatan keluarga, dan juga pola friendship. Jadi karena dia bersahabat dengan saya dan misalnya dengan Mbak Ani ini, teman sahabat SMP, SMA, terus akhirnya kami ketemu lagi 10 tahun kemudian, akhirnya saya bilang, Mbak Ani kayaknya Indonesia nih sudah parah deh, kita kayaknya di pojokan, kita kayak harus melakukan bertindak sesuatu nih Mbak Ani, tolong dong gabung bantu saya dan organisasi saya. Akhirnya Mbak Ani karena nggak enakan mungkin karena merasa dekat secara emosional, jadi Mas Fajar aku bantulah. Nah, akhirnya karena ternyata yang bantuan yang diberikan itu masuk radar pemerintah dalam arti melanggar pidana, apalagi pidana luar biasa, akhirnya mulailah tertangkap dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin ciri khas dari Indonesia ya, dan apalagi Indonesia memang misalnya dalam konteks jaringan Al-Qaeda itu sangat kental kinship-nya ya, bisa kita lihat dari ex-napiter yang terlibat dalam bom Bali itu sebagian juga bersaudara, ipar, adik, kakak, seperti itu contohnya gitu. Sekian. Sudah?
Ya, baik. Terima kasih Mas Fajar, Mbak Dina, dan semua para penanya. Bapak Ibu, sebetulnya kalau diskusi soal radikalisme dan kekerasan ini, kita semakin lama itu semakin seru. Biasanya yang saya temui di forum-forum itu seperti itu, karena semakin kita menemukan kedalamannya itu di setelah 1 jam pertama sampai terakhir begitu. Namun karena kita dibatasi oleh waktu juga, maka saya terpaksa harus menyudahi acara webinar kita saat ini. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada Mbak Dina yang sudah bersedia untuk berbagi cerita. Dan cerita Mbak Dina secara lebih lengkap itu boleh dilihat dari film yang kami produksi tahun lalu yang linknya sudah dibagikan di chat room. Jadi Bapak Ibu sebelum kita leave, silakan untuk mengcopy link trailer film Keluargaku Jihadku, dan itu juga sudah tersedia di YouTube kami dengan alamat di ASPR, itu akan muncul trailer film kami. Dan film ini bisa di-request juga jika institusi Bapak Ibu berkenan atau berniat untuk menyaksikan cerita lengkap dari 4 orang yang kami profile dalam film itu, boleh request kepada host kami, kepada admin kami, dan insya Allah kami akan dengan senang hati untuk memutarkan film tersebut dalam forum-forum yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan informasi juga dari DSPR bahwa sejak 2015 sampai sekarang ini, kita akan melakukan program yang kita sebut family resilience, yang itu fokusnya kepada para istri napiter, dan kita juga berniat untuk mengekspannya pada keluarga secara umum, termasuk ibu. Karena dalam temuan penelitian kami, ibu juga menjadi pihak yang sangat penting dalam proses deradikalisasi para napiter. Nah, berbagai pihak mengakui bahwa family resilience ini perlu diduplikasi, direplikasi, dan juga perlu dikembangkan. Oleh karena itu, kita sekarang punya gawe ini untuk membuka kesempatan bekerja sama atau kolaborasi atau bermitra dengan Bapak Ibu, baik individual maupun kelompok atau institusi, untuk berkolaborasi dengan program kami ini. Desain kegiatan yang telah kami lakukan sekarang ini ada 2 bentuk. Yang pertama adalah lokakarya. Di dalam lokakarya itu seperti workshop, kita melakukan kegiatan selama 3 hari dengan mengundang para istri napiter dan keluarganya itu, termasuk anak-anaknya, tapi tentu saja anak-anak tidak di dalam forum kajian ya. Itu kita memberikan konseling, materi-materinya, ada materi pengenalan konsep diri dan teknik-teknik self terapi, kemudian ada tentang kewirausahaan, ada tentang pola asuh anak, dan hari ketiga kita melakukan study tour. Ini seperti proses berbagi tapi secara informal begitu. Dan kita menyertakan anak-anak di dalam studi tour ini. Yang kedua adalah pendampingan. Pendampingan ini bentuknya adalah kunjungan ke rumah-rumah dalam rangka pendampingan pasca kegiatan. Pada sesi ini akan dikaji dan dipantau lebih dalam terkait dengan rencana masa depan dan kematangan peserta dalam mendapatkan konsep diri. Jadi pendampingan ini juga salah satu dari usaha kita untuk memastikan sustainability. Jadi setelah diberikan materi-materi dalam lokakarya, nah para peserta ini bisa dilepaskan nggak dan sudah cukup mandiri nggak untuk melakukan menjalani hidup yang kedepannya begitu. Kami ya, Bapak. Bagi Bapak Ibu, baik individu maupun institusi, bisa berkolaborasi dalam. Halo.
Kayaknya lagi nelfon itu, Mbak. Oh ya, kolaborasi yang bisa kita lakukan bisa dalam bentuk bantuan dapat berupa program kegiatan bersama atau bantuan langsung tunai untuk peserta binaan atau dampingan kita yang akan kita salurkan kepada pihak-pihak yang sangat membutuhkan. Dan tentu saja bantuan dari Bapak Ibu akan kita laporkan secara transparan. Saya rasa itu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua partisipan di sini, kepada narasumber, Mbak Dina dan Mas Fajar. Kami Sama-sama, Mbak Ani. sangat Sama-sama. beruntung, kami sangat beruntung bisa menggelar diskusi kedua ini dengan jumlah partisipan yang menakjubkan. Terima kasih.